Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimatul Rahimna dengan NIM 2510116161200001 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ponemik. Pertama-tama saya akan mulai dari pengertian ponemik. Ponemik adalah ilmu yang mempelajari ponem, yaitu satuan bunyi terkecil yang bisa membedakan makna. Misalnya pada kata kita dan kira. Di sini bunyi T dan bunyi M membedakan arti, sehingga keduanya termasuk ponem yang berbeda. Jadi, dari contoh ini kita bisa memahami bahwa fungsi utama ponem adalah sebagai pembeda makna dalam bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis ponem. Ada dua, yaitu ponem segmental dan juga suprasegmental. Ponem segmental adalah bunyi yang bisa kita dengar langsung. Contohnya pada kata makan yang terdiri dari bunyi M-A-K-A-N. Setiap bunyi ini bisa dipisahkan dan dianalisis satu persatu. Sedangkan ponem suprasegmental berkaitan dengan cara pengucapan, seperti intonasi, tekanan, dan juga ritme. Contohnya pada kalimat kamu pergi, nadanya datar, berarti pernyataan. Kamu pergi, nadanya naik, berarti pertanyaan. Kamu pergi. Penekanan pada kata kamu bisa berarti heran atau penegasan. Jadi, walaupun katanya sama, maknanya bisa berubah karena cara pengucapannya. Selanjutnya ada distribusi ponem. Distribusi ponem menunjukkan di mana suatu bunyi bisa muncul dalam kata. Misalnya bunyi M bisa muncul pada awal kata, pada kata makan, bisa muncul di tengah kata pada kata aman, dan bisa muncul di akhir pada kata diam. Dari sini kita bisa memahami bahwa ponem M fleksibel, bisa muncul di berbagai posisi dalam kata. Hal yang sama juga terjadi pada vokal A. Di awal seperti pada kata anak, di tengah pada kata tangan, dan di akhir pada kata bisa. Ini menunjukkan bahwa setiap ponem memiliki pola distribusi tertentu dalam bahasa. Selanjutnya ada diftong, yaitu gabungan dua vokal dalam satu kesatuan bunyi. Au pada kata pulau, ai pada kata pantai, oi pada kata amboy. Bunyi au di sini diucapkan dalam satu kesatuan, bukan terpisah menjadi a dan U. Jadi, lidah kita bergerak dari posisi A ke U dalam satu aliran suara. Hal yang sama terjadi pada kata pantai dengan bunyi ai dan juga pada kata amboy dengan bunyi oi. Selanjutnya gugus konsonan, yaitu konsonan dalam satu suku kata, seperti DR pada kata drama, KR pada kata kritik, GL pada kata global, PR pada kata praktik. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bunyi berdiri sendiri, ada juga yang muncul berpasangan dalam satu suku kata. Selanjutnya ada alopon. Alopon adalah variasi bunyi dari satu ponem yang tidak mempengaruhi makna. Contoh kata meja diucapkan bisa menjadi meja atau meja. Walaupun ada perbedaan sedikit pada bunyi vokalnya, makna kata tetap sama, yaitu benda untuk menaruh sesuatu. Ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak membedakan makna sehingga termasuk ke dalam alopon. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, kata tidak yang sering diucapkan enggak secara bunyi berbeda jauh, tetapi dalam konteks percakapan kita tetap memahami bahwa artinya sama. Ini menunjukkan adanya variasi bunyi dalam penggunaan bahasa, terutama dalam situasi informal. Selanjutnya adalah gugus ponem atau deret ponem. Gugus ponem adalah dua bunyi dalam satu suku kata. Contohnya pada kata praktis, bagian prak terdiri dari dalam satu suku kata. Bunyi P dan E membentuk gugus konsonan. Sedangkan deret ponem adalah dua bunyi yang berdampingan tetapi berada dalam suku kata yang berbeda. Contohnya pada kata sabda yang dipisah menjadi sabda. Di sini bunyi B dan D memang berdampingan tetapi tidak berada dalam satu suku kata. Untuk vokal kita bisa lihat pada kata santai sebagai gugus vokal atau diftong karena ai diucapkan dalam satu kesatuan, sedangkan pada kata saat bunyi a diucapkan terpisah sehingga termasuk ke dalam deret vokal. Terakhir kita bahas perubahan bunyi. Dalam bahasa, bunyi bisa berubah karena berbagai faktor.
Perubahan bunyi sendiri adalah perubahan yang terjadi pada bunyi bahasa saat diucapkan dalam praktik bertutur. Hal ini terjadi ketika bunyi tidak diucapkan secara terpisah, melainkan saling berhubungan dalam satu rangkaian. Perubahan ini ada dua jenis, yaitu perubahan fonetis tidak mengubah makna dan perubahan fonemis dapat mengubah makna. Perubahan bunyi bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah koartikulasi. Koartikulasi sendiri adalah proses ketika bunyi yang sedang diucapkan dipengaruhi oleh bunyi berikutnya. Artinya, alat ucap kita sudah bersiap untuk bunyi selanjutnya sehingga bunyi sebelumnya ikut berubah. Akibat koartikulasi muncul beberapa jenis perubahan bunyi, yaitu yang pertama, labialisasi. Terjadi ketika bunyi diucapkan dengan pembulatan bibir, biasanya karena pengaruh vokal seperti U dan O. Contoh pada kata tujuan diucapkan menjadi tujuan. Seperti bunyi T ikut terpengaruh pembulatan bibir. Yang kedua ada retropleksi. Terjadi ketika ujung lidah melengkung ke arah langit-langit mulut atau palatum, sehingga bunyi terdengar seperti mengandung unsur R. Contoh, kertas. Yang ketiga ada palatalisasi. Terjadi ketika bagian tengah lidah diangkat ke arah langit-langit keras. Contoh, piara diucapkan menjadi piara karena bunyi P terpengaruh oleh posisi lidah. Yang keempat ada velarisasi. Terjadi ketika pangkal lidah terangkat ke arah langit-langit lunak. Contoh, makhluk bisa dilafalkan menjadi makhluk seperti ada X-nya. Selanjutnya, yang kelima ada faringalisasi. Terjadi ketika rongga tenggorokan menyempit saat mengucapkan. Proses ini umum terjadi dalam bahasa Arab tetapi tidak menjadi bagian resmi dalam bahasa Indonesia. Contohnya muncul saat mengucapkan kata serapan seperti kata salat atau zalim dalam penekanan di tenggorokan. Yang keenam ada glotalisasi. Terjadi ketika ada penambahan bunyi hambatan di glotis atau tenggorokan. Contohnya seperti katakan, obat, dan taat. Kesimpulannya, koartikulasi tadi menunjukkan bahwa bunyi bahasa saling mempengaruhi saat diucapkan. Artinya, bunyi bisa berubah bentuk, tapi umumnya perubahan ini tidak mengubah makna, melainkan hanya mengubah cara pengucapannya saja. Yang B ada akibat pengaruh bunyi lingkungan. Perubahan bunyi bisa terjadi ketika pengaruh bunyi lain yang berada sebelum atau sesudahnya. Yang pertama ada asimilasi. Adalah perubahan bunyi agar menjadi mirip atau sama dengan bunyi di sekitarnya. Asimilasi terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif atau ke depan. Bunyi sebelumnya mempengaruhi bunyi setelahnya. Contoh pada kata stasiun, bunyi T berubah karena pengaruh S di depannya. Asimilasi regresif ke belakang. Bunyi setelahnya mempengaruhi bunyi sebelumnya. Contoh pada kata pantun, bunyi P berubah karena pengaruh N. Pantun. Intinya, dua bunyi jadi mirip, biasanya terjadi karena tempat artikulasinya sama. Yang kedua ada disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, yaitu dua bunyi yang sama justru dibuat berbeda. Contoh, ber ditambah ajar menjadi belajar. Bunyi R berubah jadi L. Yang kedua, contoh kedua ada terlantar menjadi terlantar. Tujuannya untuk mempermudah pengucapan agar tidak terdengar berat. Yang ketiga, ada akibat distribusi. Perubahan bunyi karena posisi bunyi dalam kata. Yang pertama, ada aspirasi. Bunyi diucapkan dengan hembusan napas kuat, seperti ada bunyi hah. Contohnya, ini dalam bahasa Inggris. Contohnya, space atau Peter. Yang kedua ada pelepasan. Bunyi hambatan tidak diledakkan dengan jelas. Contoh pada kata tatap, tempat. Bunyi akhir tidak terlalu ditekan. Yang ketiga ada pemanduan. Bunyi hambat berubah jadi bunyi geser atau lebih halus. Contohnya pada kata hebat dan jahat. Bunyi T tidak terlalu meletup. Yang keempat ada harmonisasi vokal. Vokal dalam satu kata menjadi seragam karena saling terpengaruh. Contoh pada kata bebek dan juga ketek
vokal menyesuaikan dengan vokal di suku kata lain. Yang kelima ada netralisasi. Perbedaan dua bunyi hilang dalam kondisi tertentu. Contoh, pada kata jawab bisa diucapkan menjadi jawab. Dalam kondisi tertentu, bunyi jadi tidak bisa dibedakan. Selanjutnya ada akibat proses morfologi. Perubahan bunyi karena proses pembentukan imbuhan. Yang pertama ada pemunculan fonem. Muncul bunyi baru saat diberi imbuhan. Contoh, mem ditambah bina menjadi membina. Hari ditambah an menjadi harian. Yang kedua ada pelepasan fonem. Ada bunyi yang hilang. Contohnya, sejarah ditambah wan menjadi sejarawan. Anak ditambah da menjadi ananda. Yang ketiga ada peluruhan fonem. Bunyi awal luruh dan berubah mengikuti imbuhan. Contoh, mem ditambah sikat menjadi menyikat. Mem ditambah pilih menjadi memilih. Yang keempat ada pergeseran fonem. Letak bunyi berpindah ke suku kata lain. Contoh, makan ditambah an menjadi memakan. Minum ditambah an menjadi minuman. Kelima, perubahan fonem. Bunyi berubah untuk menghindari kesamaan bunyi. Contoh, ber ditambah ajar menjadi belajar. Perubahan bunyi karena perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Yang pertama ada kontraksi atau penyingkatan. Aperesis awalnya hilang, tetapi menjadi tapi. Apokop akhirnya hilang. Pelangit menjadi pelangi. Sinkop bagian tengahnya hilang. Baharu menjadi baru. Yang kedua ada metatesis, perubahan urutan bunyi. Contohnya, jalur menjadi lajur, kelikir menjadi kerikil. Yang ketiga ada diptongisasi, vokal tunggal menjadi rangkap. Contoh, teladan menjadi tauladan. Yang keempat ada monodiptongisasi, vokal rangkap menjadi tunggal. Contoh, kata kalau menjadi kalau, ramai menjadi rame. Yang kelima ada anaptiksis, penambahan bunyi. Protesis di awal, emas menjadi emas. Apentesis di tengah, kata kapak menjadi kampak. Paragok akhir dari adi menjadi adik. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa bunyi dalam bahasa tidak selalu tetap, tetapi bisa berubah tergantung situasi, lingkungan, dan kebiasaan penuturnya. Jadi, dapat disimpulkan, fonemik membantu kita memahami bahwa bunyi bahasa memiliki fungsi penting dalam membedakan makna. Dalam memahami contoh-contoh tadi, kita jadi lebih sadar bahwa setiap perubahan kecil dalam bunyi bisa berdampak besar pada arti dan juga pemahaman. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.